Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendro Fata dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan 3 G kalau nggak satu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video 6 yaitu recognition atau pengenalan. Jadi maksudnya kita masuk ke materinya. Oke. Recognition atau pengenalan. Ya, maksudnya yang pertama yaitu taksonomi recognition dan klasifikasi objek. Ada setelah ada jenis tugas, instance versus kategori. Nah, instance recognition ini mengidentifikasi entitas spesifik yang unik. Contohnya mengetahui bahwa wajah ini adalah Budi atau mobil ini adalah plat B1034XY. Nah, kategori recognition ini mengidentifikasi kelas umum objek tanpa peduli identitas individualnya. Contohnya mengetahui objek di depan ini kita adalah sebuah mobil ataupun kucing. Selanjutnya klasifikasi versus deteksi versus segmentasi. Nah, klasifikasi ini menebak kategori utama dari gambar utuh. Tahu apa isi gambar ini? Lalu deteksi ini mencari lokasi objek sekaligus klasifikasi menggunakan bounding box atau di mana objek itu berada. Nah, segmentation ini mengidentifikasi pixel-pixel spesifik dari setiap objek secara individual atau batas spesifik untuk objeknya. Selanjutnya face detection, classic versus deep learning. Viola Jones atau classic ini menggunakan tipe HAR, segi panjang hitam putih, integral image untuk komputerasi cepat, ADBus untuk memilih fitur terbaik, dan cascading classifier untuk mengeliminasi area nama wajah dengan cepat. Yang deep learning pada modern ini menggunakan arsitektur CNN seperti MTCNN, retina face atau yellow face untuk mendeteksi wajah dalam berbagai variasi orientasi, cahaya, dan oklusi secara simultan. Nah, perbedaan untuk utama ini, Viola Jones sangat efisien dan cepat di CPU, namun rentan gagal pada sudut miring atau bayangan. Deep learning sangat akurat dan robust, namun membutuhkan beban komputasi atau GPU yang lebih. Contoh visual tadi proses face recognition, terus face recognition terkait dari yang begini. Yang pertama face atau PCA menggunakan physical component analysis atau PCA untuk reduksi dimensi gambar wajah, memproyeksikan wajah ke ruang eigenvektor yang mempersepsikan variasi global pixel. Kedua, LBPH atau local boundary patterns histogram menganalisis hubungan pixel lokal dengan tetangganya untuk menghasilkan tekstur wajah. Sangat robust dengan perubahan pencahayaan. Ketiga, FaceNet menggunakan arsitektur deep learning atau insertion untuk memintakan gambar wajah langsung ke 128D embedding dan melakukan optimasi jarak fitur menggunakan metrik triplet loss. Terus ada klasifikasi objek, BOVW versus deep learning. Nah, Break of Visual Words, metodologi klasifikasi pemrosesan teks yang pertama ekstraksi fitur lokal atau key points menggunakan shift atau observe, clustering deskriptor fitur menggunakan key image untuk menentukan visual atau kategori, representasi gambar sebagai histogram, regresi kata visual, dan diklasifikasi dengan SVM. Yang di learning atau CNN, metodologi representasi modern. Proses ekstraksi fitur dan klasifikasi dibagi secara terpadu atau end-to-end learning. Layar konvolusi awal mempelajari fitur kita, layar tersebut sedangkan layar akhir mempelajari konsep abstraknya di. Kemudian menghilangkan kedua rekayasa fitur manual atau digital engineering dengan akurasi jauh melampaui DFW. Alur kerja optical character recognition, pertama reprocessing atau binarisasi gambar, grayscale atau absolute threshold, denoising, resolusi kemiringan atau deskering, dan normalisasi kontras. Selanjutnya masuk text detection, lokalisasi koordinat liburan dua kalimat atau kata menggunakan algoritma berbasis segmentasi seperti is atau di biner. Ketiga, selanjutnya itu text recognition, membaca karakter dari area yang terdeteksi memakai model sequential, CRN, classification loss atau encoder decoder transformer. Yang terakhir post processing, agent menggunakan kamus bahasa terintegrasi atau model bahasa NLP seperti GPT atau BERT untuk hasil teks yang logis. Nah, selanjutnya ada seksi bilan akhir pedestrian detection. Ada pertama itu fitur hook plus SVM, histogram of oriented gradients menghitung histogram orientasi gradient pada sel lokal gambar, mampu menangkap bentuk siluet manusia dengan baik. Kemudian normalisasi blok sel dikonvert dalam blok yang lebih besar untuk menambahkan pencahayaan. Terus linear SVM klasifikator biner yang menyelesaikan bentuk kategori pedestrian dan pedestrian. Dan selanjutnya konsep dari window di sistem pencarian juga deteksi berletak digeser slide di seluruh koordinat gambar dari kiri ke kanan terus ke bawah. Putih scale search gambar diisi secara berkala dari image pyramid untuk mendeteksi kaki dengan jarak atau ukuran bervariasi. AMS maksimum suppression mengeliminasi kontak deteksi tumpang tindih untuk memisahkan satu kotak terbaik per objek.
Dan kan register recognition and media pack, pertama media pack menggunakan arsitektur deep learning untuk deteksi koordinat titik sendi secara real time. 21 koordinat 3D itu setiap tahun direferensi oleh 21 titik kunci XYZ mulai dari pergerakan base hingga ujung jari. Menganalisis terus jarak sulit antar titik sendi, Eulerian distance atau angles diinsert dan diklasifikasikan menggunakan logika heuristik atau klasifikasi ringan seperti yang dapat KNL untuk kali eksternal tertentu. Terus metrik evaluasi atau klasifikasi klasiknya ada metrik akurasi, precision, recall, dan advanced score. Ada presentasi analisisnya juga. Terus deskripsinya nih akurasi, prediksi, benar atau dan susun yang sangat tidak seimbang. Precision kecepatan prediksi positif digunakan dalam analisis influence positif terhadap merugikan. Yang recall menemukan teori tadi positif digunakan saat konsekuensi puas negatif berisiko fatal. Advanced score rata-rata harmoni antara precision dan recall memberikan keseimbangan performa lebih baik pada kasus impress set. Nah, kemudian metrik evaluasi, deteksi dan analisis tren, IOU dan map itu deteksi objek, intersection of reunion, hasil area prediksi dengan ground truth bagi gabungan keduanya, ambang batas umum IOU lebih besar atau sama dengan 0,5 yang deteksi benar. Mean average precision rata-rata average precision untuk semua kelas AP dihitung sebagai luasan di bawah kurva precision recall merupakan lagi standar kondisi deteksi objek seperti itu. Kemudian ada Rokov dan AUK. Nah, Rokov ini grafik yang membuat true positive rate atau recall terhadap false positive rate. Satu, kurang visibility pada berbagai nilai ambang batas verifikasi. AUK area curve itu mengukur kemampuan model dalam membedakan antar kelas. Dan AUK menjadi sederhana mengindikasikan kemampuan klasifikasi yang nah, mungkin cukup untuk pembahasan materinya. Kita langsungnya suka percobaan-percobaan yang akan didemokan. Ada total 10 percobaan yang didemokan. Ini yang pertama, face detection dengan hard cascade. Ini mempelajari cara deteksi wajah pada gambar menggunakan metode hard cascade classifier. Konsep yang dipelajari, terus fungsi utamanya, hasilnya adalah visualisasi deteksi wajah dengan variasi parameter. Oh ya, sebelum kita demokan jangan lupa kita download dulu sampelnya, langsung online aja deh. Oke, gambar sampelnya udah download, kita langsungnya masuk ke gambar pertama. Gambar pertama yaitu face detection dengan hard cascade. Mempelajari cara deteksi wajah pada gambar menggunakan metode hard cascade classifier. Konsep yang dipelajari, fungsi utamanya, penjelasannya adalah visualisasi deteksi wajah dengan variasi parameter. Source seperti biasa kita impor. Kemudian proses pertama itu membuat hard cascade classifier. Terus yang selanjutnya deteksi wajah pada gambar tunggal. Nah, selanjutnya lagi kita deteksi wajah pada gambar dengan aksesoris. Misalkan ada kacamata atau topi atau apa. Terus selanjutnya kita nyumbang hasilnya ke deteksi tunggal. Yang kelima ada variasi parameter scale vektor. Kita definisiin dulu yang akan diuji nilainya, kita bikin figurnya, segala macamnya. Terus ada variasi parameter min neighbor. Sama ya, kita definisikan dulu ini kayak gimana. Terus yang ketujuh ada deteksi wajah pada gambar grup. Nah, langsungnya kita run buat tahu hasilnya kayak gimana. Oke, outputnya udah bisa ya, langsung kita cek. Ya. Nah. Ini deteksi wajah pada gambar grup. Bentuk asli deteksi wajah. Kemudian ini yang tunggal nih, deteksi wajah tunggal pakai kacamata, topi. Di sini variasi parameter cascade-nya, ada scale vector tadi itu ada miniaturnya juga. Nih, coba ini berhasil ya. Sebenarnya kita masuk ke
percobaan selanjutnya. Ini dia face detection dengan deep neural network. Jadi kita pakai deteksi wajahnya pakai DNN dan kita bandingkan dengan basket tadi. Konsep yang dipelajari, ini fungsi utamanya nih hasilnya itu visualisasi plot, skin detection, dan juga perbandingan metode. Spotnya langsung aja seperti biasa import. Terus proses pertama konsep plot creation buat DNN. Terus proses kedua skin color detection sebagai alternatif. Proses ketiga perbandingan harga sket pada kondisi berbeda. Nah, mungkin semuanya kita run buat lihat hasil kayak gimana. Nah, ini hasilnya udah kelar nih, ada ringkasan percobaannya, perbandingannya juga nih, sudah kesimpulannya. Misalnya kita lihat outputnya, ini dia. Ini buat creation buat DNN face detection ya, reproducing cenderung jadi tensor 4D nih, wajah tunggal, kacamata, dan wajah topi. Ini kayak gini blok cahaya yang blue, green, dan rednya. Terus ini perbandingan harga skin detection, robustness pada berbagai kondisi gambar nih, ada yang normal, gelap, skin terang, skin yang gelap, noise, blur, dan kontras tingginya. Ini skin color detection alternatif untuk deteksi wajah. Ini ada maskingnya, skin maskingnya, deteksinya, terus yang segala macamnya. Oke, cobaan 2 berhasil. Kita langsung aja ke face recognition ya, percobaan 3 ya. Face recognition dengan local binary pattern histogram, jadi kita pelajarin caranya pakai ini aja pakai ini. Jadi kita hitung pola linear lokal di setiap pixel lalu membuat histogram sebagai fitur deskriptif. Konsep yang dipelajari, fungsi utamanya kayak gimana, hasilnya kayak ini. Hasilnya source code-nya, import dulu seperti biasa. Terus implementasi manual LBP-nya, terus visualisasi LBP pattern dengan detail, terus membuat dataset wajah dan menghitung histogram LBPH per orang, hitung histogram LBP per orang dan visualisasi kayak gimana, terus training dan prediksi LBPH face recognizer-nya, training. Kalau udah langsung aja visualisasi hasil recognition-nya. Oke, langsung kita run. Nah, oke, ringkasannya nih tadi proses yang disebut juga nih ada info-infonya. Langsung aja kita cek. Nah, ini LBP-nya dulu yang manual komputasinya. Ini alarasinya, LBP manualnya, ini patch-nya, histogramnya juga. Prosesnya kayak gini. Terus per orang nih, setiap orang distribusi LBP-nya beda. Misalkan kita ini histogramnya kayak gini. Terus kita hasil recognition manualnya apa 90%. Bisa lihat ya. Oke, percobaan 3 berhasil, kita masuk percobaan selanjutnya. Kita masuk percobaan 4 itu recognition dengan eigenface atau PCA, principal analysis, jadi mereduksi dimensi data wajah ke ruang fitur yang lebih kecil sambil mengutamakan variasi informasi yang paling penting. Ini konsep yang kita pelajarin, fungsi utama yang digunakan, terus ada hasilnya kayak gini. Sebenarnya source code import seperti biasa. Langkah pertama membuat dataset wajah, kemudian menghitung mean face, lalu kita menghitung PCA-nya, agent decomposition-nya, terus visualisasi mean face dan eigen face, konstruksi wajah dengan berbagai jumlah komponennya, terus recognition dengan nearest neighbor di eigen space, lalu terakhir visualisasi hasil eigen face recognition-nya tadi. Semuanya kita run buat lihat hasilnya kayak gitu. Nah, kita ada menghitung-hitung dulu ya invoice atau set PCA-nya, terus ada outputnya. Nah, ini udah kelar ya. Ini ringkasan percobaan juga nih.
Oke, udah kelar, langsung kita cek outputnya kayak gimana. Nah ini dia. Dari main face-nya dulu rata-rata semua wajahnya, terus ya face kayak gini, variasi utama wajah. Terus ini percobaan yang recognition-nya tadi, ini manual ya. Ini yang nearest neckboard tadi. Nah ini ya. Oke, percobaannya berhasil. Nah, percobaan selanjutnya aja langsung, yaitu object classification. Ini ya, BOVW ya, classification dengan back of visual words. Nah, ini konsep yang dipelajari, fungsi utama, hasilnya bakal kayak gini, dan langsungnya source code import. Terus bikin muat gambar objeknya dulu 5 kategori, terus ekstraksi key points dan deskriptor ORB-nya, terus visualisasi key points per kategori, yaitu membangun visual vocabulary dengan key-means, terus membuat histogram visual words per gambar, buat visualisasi histogram visual words-nya, terus kita klasifikasi nearest neckboard pada histogram, lalu visualisasi, klasifikasi, dan matriks jarak. Nah, oke, langsung aja kita run. Oke, hasilnya udah keluar ya. Kita cek aja hasilnya. Ini dia. Ini orang sequence berkategori objek nih, kucing, anjing, mobil, bunga, gedung. Ini histogramnya, histogram kucing, anjing, mobil, bunga, dan gedung tadi. Terus ini si objek dengan BOVW-nya, matriks jaraknya, ada perbandingannya kayak gini, ada grafiknya juga, frekuensinya, visual work index. Oke, cobaan yang ke-5 ya, berarti yang ke-5 berhasil, kita bisa aja. Cobaan yang selanjutnya itu OCR atau tesseract. Ini ya. Tesseract konsep. Oh, optical karakter recognition menggunakan tesseract konsep ya. Ini konsep yang dipelajari, terus fungsi utama dan hasilnya langsung aja source code word seperti biasa. Kita bikin template karakternya A sampai Z, 0 sampai 9. Lalu visualisasi template karakter, setelah itu segmentasi karakter pada gambar teks, terus connected component analysisnya gimana, alternatif segmentasi dengan point counternya, kontur, terus visualisasi segmentasi karakter, pengenalan karakter dengan template matching, kemudian pengenalan pada gambar teks printed-nya, lalu visualisasi hasil OCR. Oke, langsung aja kita run. Udah berhasil ya. Mari kita cek. Nah ini tadi template karakternya dulu ya, kita ini karakternya untuk OCR, terus ini segmentasi karakter untuk OCR, connected analysis contour detection-nya ada. Nah itu ya, bisa dilihat ya gambar hasil OCR dengan template matching, segmentasi karakter pas menunjukkan template. Ini ada grafiknya juga, kemudian skor karakternya hijau benar, merah salah. Oke, berhasil ya cobaannya. Langsung aja kita masuk ke percobaan selanjutnya, itu ada percobaan ke-7, skin text detection yang ini ya. Ya, ini ya. Iya, ini. Jadi mempelajari klasifikasi scene menggunakan fitur basis spasial. Konsep yang dipelajari, fungsi utama dipelajari, dan hasilnya. Soalnya source code import dulu. Terus yang pertama buat gambar scene 3 kategori. Terus ekstraksi GIS like feature, spatial grid. Terus ekstraksi fitur spasial, color plus edge per cell. Nah, terus visualisasi fitur spasial. Nah, itu kebanyakan scene deskriptornya, visualisasi sebenarnya dan deskriptornya.
Tujuh, klasifikasi SIM dan perbandingan metodenya. Terus visualisasi klasifikasi dan perbandingan. Ya, langsung aja kita run. Oke, soalnya kita masuk ke hasilnya. Oke, SIM feature-nya dulu nih, kita facial persisnya kayak gini, terus SIM klasifikasinya, dua metode, ada shoulder juga, ada dislike feature-nya tadi, terus ini deskriptor kategori yang pantai, kota dan hutan. Ini sudah kayak grafik kayak gini. Oke, berhasil ya. Jadi kita masuk cobaan ke 8 yaitu pedestrian detection. Pedestrian detection ini. Ini kita deteksi jalan kaki melalui psikolog ya. Nah, konsep yang dipelajari terus fungsi utamanya hasil kayak gini. Nah, langsung kita source code. Pertama, import terus proses pertama membuat gambar melalui gradient, menghitung gradient gambar secara manual, visualisasi gradient hawk-nya, kemudian deteksi dari kaki dengan hawk plus SVM, terus perbandingan parameter hawk, terus visualisasi perbandingan parameter. Seperti kita deh, ini ya. Ini dari visualisasi hawk-nya tadi, sebenarnya parameter hawk detek potensialnya, ini ada udah ya. Nah, ya, deteksi dari kaki dengan hawk plus SVM tadi ya. Nah, oke, 99 berhasil. Oke, ini yang pedestrian udah ya. Coba yang sekarang yang syntax. Ini menjadi cara mendeteksi syntax pada gambarnya dengan pendekatan yang 55% MSIR gitu ya. Masuk kita pelajari, terus fungsi utamanya hasil ini import biasa source code membuat gambar dengan teks, terus deteksi teks menggunakan operasi morfologi, terus visualisasi PPM deteksi teks morfologinya, kemudian deteksi teks menggunakan MSIR tadi, kemudian visualisasi hasil deteksinya, terus perbandingan metode dan perbandingan teksnya. Semuanya kita akan ikut di hasilnya. Oke, sama saja. Ini dia. Dari morfologinya, destinasi kayak gini, grayscale dan segala macamnya. Kemudian deteksi teksnya metode MSIR-nya. Terus ini perbandingan teks dan deteksi. Hasilnya jawabannya langsung aja ke gesture recognition. Ini penggunaan gesture tangan. Ini maksudnya belajar ini fungsi utamanya terus hasilnya. Sebenarnya source code kita import dulu, terus step pertama membuat gambar tangan, terus segmentasi warna kulit atau skin detection, terus contextual dan konversi defect,
Nah, terus pengenalan gestur pada semua gambar tangan. Yang kelima, visualisasi hasil gestur pada semua gambar. Dan yang keenam, melakukan finger counting dan klasifikasi. Oke, langsung aja kita buat hasilnya. Oke, ini dia skin detection ya, ini gambar asli dan segala macamnya. uh, finger countingnya dulu, terus ada pengenalan gestur tangan. Oke, coba hasil kita next. Cobanya itu correlation matrix. Ya, ini cuma 15. Oke, yang pelajari ini maksud yang pelajari, terus maksud yang pelajari, terus hasilnya apa, maksudnya source code import, terus langkah pertama buat ada prediksi sintetis 15-20 sampel, menghitung conversion matrixnya, terus menghitung precision recall transfer per kelasnya, terus menghitung makro, mikro, dan method packaging, terus visualisasi pertama di conversion matrix map, terus visualisasi keduanya classification report table, terus yang ketiganya per kelas performance baca. Oke, langsung kita oke, kasih lihat ini dia conversion matrixnya dulu, informasi klasifikasinya, komentar ada normalisasinya, terus matrixnya, per kelas nih, terus ini classification reportnya, kelas yang ini, kelas pelajaran yang segala macam, presisinya, recallnya, soalnya supportnya. Oke, semuanya udah kita lakukan semua. Selanjutnya, setelah itu kita bakal masuk ke demo project ya, demo project. Ini untuk demo projectnya. Nah di sini kita bikin kayak panorama foto book gitu. Terus pertama nanti kita import dulu, terus kita masuk ke mainnya itu kita instalasi kamera, konfigurasi kamera, evolution dan segala macamnya. Tinggal bikin gunya, di sini gunya, terus buat start fotonya dan segala macamnya, terus ambil filenya, dan buat masuk ke settingan dekorasi, kemudian kayak matching dengan radio setnya tadi, apa tadi kita hitung monografinya dulu, segala macamnya, stabil, nah, warping, dan oke, kita coba stitchingnya, fallback, kita tambahkan border ataupun dekoratif. Ini oke, karena ini butuh apa kamera gitu, coba ini dulu stop dulu kamera di OBS nya. Oke, mungkin yang udah kita nanti langsung ditaruh aja. Nah, ini dia. Padahal tadi udah mungkin ini